Suasana panas mulai menyelimuti menjelang pertandingan menentukan antara timnas Indonesia melawan China pada tanggal 5 Juni tahun 2025, dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penting ini akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan diperkirakan akan menjadi salah satu laga paling krusial bagi kedua tim yang kini berada dalam tekanan besar. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Posisi ini cukup menjanjikan untuk menjaga peluang mereka lolos ke fase selanjutnya. Di sisi lain, China terjebak di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 6 poin, sehingga laga kontra Indonesia menjadi penentu hidup mati bagi skuad The Dragon. Menambah ketegangan, beredar kabar tentang kemungkinan bergabungnya pemain berdarah Indonesia, Pascal Struijk, ke dalam skuad Garuda. Bek tengah yang kini membela klub Inggris, Leeds United, ini tengah menjadi sorotan media, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di China dan Belanda. Struijk, yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari Surabaya, disebut-sebut berada dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan tinggi badan mencapai 1,91 meter dan pengalaman di kompetisi elit seperti English Championship dan Premier League, Struijk dianggap sebagai aset berharga yang dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Meskipun sebelumnya ia berharap untuk masuk dalam skuad timnas Belanda, persaingan ketat di lini pertahanan oranye membuat peluangnya semakin menipis. Kini, jalan menuju timnas Indonesia tampak terbuka lebar, terutama setelah ia tertangkap kamera duduk berdampingan dengan pelatih Patrick Kluivert saat Leeds United menghadapi Oxford United pekan lalu. Situasi ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Struijk serius mempertimbangkan untuk membela Garuda dalam laga-laga krusial mendatang. Jika proses administrasi naturalisasi berjalan lancar, ia dapat langsung tampil saat Indonesia menghadapi China dan Jepang pada bulan Juni. Kabar ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kubu lawan, khususnya media China. Mereka menilai kehadiran pemain sekelas Struijk bisa menjadi ancaman serius bagi peluang China untuk meraih poin di laga tandang di Jakarta. Media di sana menggambarkan situasi ini sebagai mimpi buruk baru bagi The Dragon, mencerminkan betapa berbahayanya timnas Indonesia jika diperkuat oleh bek bertalenta Eropa. Dengan harapan untuk bangkit di klasemen, China kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka bisa semakin terpuruk jika gagal meraih poin dalam 2 laga tersisa. Kehadiran Struijk di skuad Garuda berpotensi membuat pertahanan Indonesia lebih kuat dan terorganisir, sesuatu yang merupakan kelemahan tim dalam beberapa laga terakhir. Di sisi lain, Indonesia mendapatkan dorongan semangat dari wacana kedatangan pemain naturalisasi. Upaya PSSI dalam memperkuat tim dengan talenta diaspora telah membuahkan hasil dengan bergabungnya Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk. Kini, Struijk bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional secara keseluruhan. Walaupun proses naturalisasi tidaklah mudah, banyak pihak masih menyuarakan optimisme. Jika berhasil bergabung tepat waktu, Struijk berpotensi menjadi pembeda saat menghadapi tekanan dari tim-tim besar seperti China dan Jepang dalam laga-laga mendatang. Langkah strategis yang diambil Indonesia ini mencerminkan tren global dalam dunia sepak bola, di mana banyak negara memanfaatkan potensi talenta diaspora untuk memperkuat tim nasional mereka. Timnas Indonesia pun bertekad untuk tidak ketinggalan dalam persaingan ini, terutama dalam upayanya meraih 1 tempat di Piala Dunia 2026, yang merupakan sasaran besar bagi sepak bola nasional kita.